azan dengan kalimat sallu fi buyutikum atau salatlah di rumah kalian adalah bentuk mensucikan masjid di tengah wabah corona. Ini banyak kita dengar di video, di medsos, bahwa di negara-negara Islam, termasuk di beberapa daerah di Indonesia, sudah melakukan azan dengan sallu fi buyutikum. Ini yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Dan untuk sahabat, para saudara-saudari, Bapak Ibu yang mungkin belum subscribe, boleh subscribe dulu agar untuk meluaskan dakwah kita, meluaskan syiar kita, saling berbagi ilmu untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Dan jika nanti di akhir video, para bapak, ibu, saudara, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada menganggap video ini berguna, silahkan dibagikan. Jika ada kritik dan saran, boleh melalui komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat dan walafiat, dan semoga kita selalu mendapatkan berkah, dan insya Allah kita mendapatkan rahmatnya. Di tengah wabah corona ini tidak mengurangi daripada aktivitas kita, ibadah kita, sehingga kita bisa nanti lepas dari wabah ini menjadi orang yang lebih baik. Bahwa di tengah wabah virus corona ada yang berbeda dalam ibadah umat Islam di antara kita. Salat berjamaah dianjurkan di rumah. Salat Jumat diganti dengan salat zuhur. Masjid-masjid di negara-negara Islam, termasuk sebagian daerah di Indonesia, azannya juga udah berbeda. Lain daripada hari biasanya. Ada tambahan kalimat sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Jadi ketika dikumandangkan kata sallu fi buyutikum, ini kadang menggantikan kalimat hayya 'alas shalah. Jadi digantikan kalimat itu. Dan ada juga yang menjadikan kalimat itu ditambahkan setelah hayya 'alal falah. Hal ini dibolehkan dalam hal keadaan darurat, dalam keadaan kondisi cuaca atau wilayah yang tidak memungkinkan untuk ke masjid. Nabi SAW pernah melakukan ini ketika hujan gerimis di perjalanan, seketika bermukim, ketika dari perang. Beliau memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan yang disebutkan dalamnya kalimat sallu fi rihalikum, yaitu agar pasukan umat Islam itu sholat di tendanya masing-masing. Banyak hadisnya. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah melakukan hal yang sama ketika hujan deras saat hari Jumat. Beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan yang disebutkan sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah masing-masing.
banyak yang mengingkari. Lalu beliau mengatakan, orang yang lebih baik daripadaku telah melakukannya. Lalu bagaimana dengan nilai salatnya? Sama seperti biasa. Bagi orang yang biasa berjamaah, ketika tidak bisa berjamaah karena ada sesuatu, maka nilainya sama seperti ketika ia berjamaah. Begitu juga dengan sholat Jumat, sama seperti nilainya bagi dia sholat Jumat yang biasa, karena ketika ia terhalang, maka ia akan mendapatkan sholat Jumat yang sama sebagaimana biasa. Dan ini sebenarnya sudah banyak jadi pembahasan, dan di video sebelumnya ini juga sudah lengkap dibahas bahwa dalil-dalil ini menggugurkan dalil-dalil yang digunakan sebagai keutamaan atau ancaman orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan normal. Sholat berjamaah, sholat Jumat. Tapi dalil-dalil kedaruratan ini menggugurkan daripada dalil itu. Jadi digunakan dalil darurat. Dan ini yang digunakan juga para ulama dunia seperti Arab, Mesir, Turki, Kuwait, Malaysia tetangga kita, Brunei, Singapura, bahkan termasuk Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa untuk wilayah yang tidak terkendali agar sholat di rumah, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Bahkan menyebutkan sholat tarawih dan hingga sholat id nanti itu juga dilakukan di rumah. Namun tidak jarang di media online, di sosmed tetap berseliweran yang pro dan kontra. Dan bermunculan dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan para ulama. Tidak jarang juga kebohongan, hoax dilakukan untuk mendapatkan fakta ucapan dari tokoh muslim, negara maupun dunia yang mendukung pemikiran dan pendapatnya bahwa dibolehkan dan tetap untuk sholat berjamaah, sholat Jumat meskipun dalam kondisi wabah corona. Padahal sebenarnya tidak ada dalil yang bertentangan, karena para ulama mengambil dalil darurat. Sehingga dalil-dalil yang digunakan untuk bertahan untuk sholat Jumat itu nggak bertentangan. Para ulama tetap menganggap itu dalil, tapi ketika digunakan ketika dalam keadaan normal, dalam ketika keadaan tidak ada uzur. Namun ketika ada uzur, ini dalil yang digunakan. Dan faktanya memang membuat kita agak sedih, karena di beberapa negara Islam katakan ada, dan di beberapa daerah provinsi di Indonesia, penularan corona ini dimulai dan diperbesar oleh umat Islam yang memilih bertahan untuk berkumpul, untuk ke masjid berjamaah ataupun Jumat. Namun kita tidak boleh bersedih, sebab orang iman tidak perlu bersedih, tidak perlu khawatir, karena itu sudah menjadi bagian dari takdir. Dan orang yang mengikuti petunjuk Allah, tidak ada kekhawatiran atas mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 38. Dan itu bagian dari takdir kita. Jadi orang mukmin yang mengikuti petunjuk Allah, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Takdir ini pula yang menjadikan kita memilih. Pemilihan takdir ini yang dicontohkan pernah oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
bahwa menghindari wabah ketika beliau berangkat menuju Syam dengan pasukan yang besar, udah jauhnya sebulan. Tapi ketika dengar Syam dibunuh wabah, beliau balik. Ketika ditanya Abu Ubaidah, kenapa disebut lari dari takdir, beliau menjawab dengan perumpamaan bahwa ini sama seperti ketika membawa unta ke sebuah lembah, lalu ada dua lembah, yang satu subur, yang satu kering. Dan beliau mengatakan membawa unta ke lembah yang subur itu juga takdir, dan membawa unta ke lembah yang kering itu juga takdir. Dan beliau memilih membawa untanya ke lembah yang subur. Ini yang juga mesti kita pahami, bahwa takdir itu kita yang memilih. Dan pada kesempatan ini ada hal, yaitu perintah azan sallu fi buyutikum. Itu juga disyariatkan oleh Nabi, itu juga dicontohkan Nabi, dan itu bagian daripada syariat Islam ketika ada uzur. Dan di sini disebutkan bahwa perintah azan fi salubutikum itu adalah bentuk untuk mensucikan masjid. Kenapa kita katakan itu bentuk mensucikan masjid? Tentu kita mengetahui bahwa menjaga masjid, mensucikan masjid itu juga tanggung jawab daripada kita. Shallu fi buyutikum itu bentuk kita mencegah masuknya kotoran ke masjid. Kenapa kita sebut kotoran? Karena wabah adalah kotoran umat terdahulu, kotoran umat Yahudi dahulu. Ini disebutkan dari definisi yang disebutkan Nabi SAW, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, di mana beliau mengatakan bahwa wabah atau ta'un itu adalah dosa, kotoran umat Yahudi atau umat terdahulu. Jadi itu kotoran. Dengan azan fi sallu fi buyutikum, berarti kita mencegah masuknya kotoran ke masjid. Ini dari definisi yang disebutkan Nabi tadi. Kita sebutkan kotoran ini juga faktanya bahwa virus corona ini munculnya pertama kali sudah kita ketahui bersama, itu di pasar hewan di Wuhan, di Cina, yang terkenal dengan coroknya, sadisnya, segala macam hewan diperjualbelikan untuk dimakan. Bahkan hewan yang gak masuk akal ada di sana, dijual bebas. Ini bentuk kotornya ini udah jelas. Dan pasarnya sendiri itu sudah disebutkan bahwa tempat yang Allah benci. Lokasi yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan lokasi yang paling Allah benci adalah pasar. Terlebih lagi pasarnya, pasar hewan Wuhan. Jangankan kotoran virus corona yang asalnya dari Wuhan, Nabi sendiri melarang orang memakan bawang merah, bawang putih mentahnya untuk mendekati masjid karena baunya. Ini pernah disebutkan Nabi dalam saat terjadinya perang Khaybar. Barang siapa yang memakan dari pohon ini, yaitu bawang putih,
jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Baru bawang putih, perintahnya jangan sekali-kali mendekati masjid, apalagi masuk masjid. Bagaimana dengan virus corona? Tentulah lebih sangat dilarang. Jangankan mendekati, apalagi terlebih lagi memasukinya. Karena selain itu adalah kotoran, itu adalah juga penyakit. Virus corona ini membawa kematian kepada orang lain. Bisa jadi orang yang membawa virus itu nggak sadar bahwa dia udah terinfeksi. Nggak mesti sakit dulu. Memang fatwa MUI telah mengharamkan orang yang sakit terkena virus corona untuk ke masjid. Namun virus ini unik. Selama 14 hari bisa jadi ia tidak merasakan apa-apa, dan ia bahkan tidak menyadari jika ia telah terserang virus corona. Bahkan jika imunnya kuat, ia bisa selamat. Virusnya bisa dikalahkannya. Namun apa yang terjadi sepanjang 14 hari itu? Dia bisa ke masjid, dia bisa kemana. Dan ia bisa menularkan kepada orang lain. Dan orang yang tertular darinya belum tentu dia bisa kuat. Bisa jadi virus ini menjadi jalannya untuk menuju kematian. Kan gak apa-apa tertular. Tertular dan tidak tertular itu kan kehendak Allah. Kalau udah izin Allah, mati ya mati. Enggak. Omongan seperti ini, ucapan seperti ini benar adanya. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita pasti akan mati. Dengan izin Allah tentu. Jangankan di masjid, di rumah saja pun kita bisa tertular. Makanya syahid bagi orang yang mati karena tertular wabah. Tapi nggak semua orang yang tertular itu bisa mati syahid. Ada syaratnya. Di video sebelumnya udah kita bahas ini. Dan bisa juga di atas tempat tidur nggak ngapa-ngapain pun kita bisa mati. Itu kalau memang udah izin Allah. Dan tapi perlu diingat ucapan seperti ini, bahwa kebaikan, kejahatan di muka bumi itu terjadi juga karena izin Allah. Kita mau berbuat kebaikan, mau berbuat kejahatan, itu atas izin Allah. Tinggal kita memilih mau beramal soleh atau beramal yang salah. Balik ke bahasan awal tadi. Shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian, adalah bentuk mensucikan masjid di tengah wabah. Dengan kalimat azan ini berarti kita mencegah orang yang telah tertular itu untuk masuk masjid. Karena masjid terbatas yang sholat. Hal ini berarti BKM, imam, nazir, bilal masjidnya udah melakukan pencegahan masuknya kotoran ke dalam masjid. Terlebih ini kita tidak bisa menjamin bahwa setiap jemaah yang masuk masjid itu tidak membawa virus corona. Terlebih belum ada alat tes cepat yang bisa mentes set Anda tidak ada virus corona, masuk masjid, sholat. Anda tes nggak lewat, silahkan keluar. Belum ada alat yang seperti itu. Alat tes cepat yang kita miliki saat ini itu baru rapid test. Itu pun butuh waktu. Itu pun akurasinya masih 30%. Dan memang ada informasi alat dari Turki hanya dengan ludah 15 menit udah bisa keluar. Tapi itu kan butuh waktu, butuh ini.
Dan ada juga buatan anak Indonesia, kabarnya 5 menit bisa juga. Mudah-mudahan itu bisa cepat terrealisasi, bisa kita gunakan, sehingga nggak ada lagi alasan kita nggak sholat di masjid, karena udah tidak ada uzur di dalam masjid itu sendiri. Kita udah tahu. Tapi ini kan belum. Kita doakan semoga virus corona ini bisa cepat keluar. Ada juga lagi jawaban di sosmed ini yang beragam. Wilayah kami kan masih aman, bebas corona. Jadi nggak perlu harus mengganti sholat Jumat dengan sholat Zuhur. Tidak ada jaminan juga. Bisa jadi, bisa saja orang yang jauh, tamu yang berkunjung, itu singgah untuk sholat, singgah bersama, dan dia terinfeksi. Ia berpotensi untuk menularkan. Beda halnya jika wilayah kita itu terlockdown, misal perkebunan. Kita pastikan jemaah itu tidak ada yang terkena dan tidak ada yang masuk. Ini seperti perkebunan. Ada juga beberapa daerah di Jogja itu udah melockdown desanya sendiri, sehingga terbatas orang yang masuk, sehingga diketahui siapa yang masuk. Kalau gini, bolehlah. Dan jika memang lengkapi protokol. Jika pun memang berkeinginan untuk sholat dan bisa dilaksanakan sholat berjamaah, ikuti protokol ataupun ketentuannya, sehingga tidak terkumpul. Karena pesan Nabi SAW adalah jangan kumpulkan yang sakit dengan yang sehat. Dalam virus corona ini kita tidak tahu mana yang sakit, mana yang sehat. Tidak tahu kita mana yang terinfeksi, mana yang tidak. Tapi jika kita bisa minimalisir itu, silahkan. Tapi jika tidak, ikuti para ulama, zuhur pengganti sholat Jumat, sholat berjamaah di rumah. Itu lebih baik dan nilai ibadahnya tetap. Dan itu wujud kita sami'na wa ata'na dengan para ulama ulil amri kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.